Pemirsa, optimisme Batavia Prosperindo Trans sangat besar memasuki tahun 2022. Kita akan membahas strategi dan prospek bisnis Batavia Prosperindo Trans bersama Direktur Utama PT Batavia Prosperindo Trans Tbk, Paulus Handikdo, dan Direktur Independen PT Batavia Prosperindo Trans Tbk, Rima Rupita. Selamat pagi Pak Paulus dan juga selamat pagi Bu Rima, apa kabar? Selamat tahun baru. Selamat pagi, selamat tahun baru juga, kabar baik. Terbaik dari kami. Baik, ini bisnis transportasi termasuk bisnis yang bagaimana ya, kita bisa bilang jadi resilience juga di pandemi karena banyak bisnis atau sektor-sektor industri yang juga berkaitan erat juga dengan bisnis transportasi. Saya ke Pak Paulus dulu. Pak Paulus, ini optimisme perseroan memasuki 2022 seperti apa Pak? Oke, kalau ngomong optimisme itu, kita sangat optimis untuk tahun 2022, terutama karena dari kondisi eksternal pun kita sudah lihat ya, GDP growth itu sekarang sudah membaik, jadi artinya sudah mengarah ke angka 5% seperti sebelum pandemi. Kemudian indeks keyakinan konsumen juga sudah di atas 110, artinya masuk di range 110, 130 seperti sebelum pandemi. Secara eksternal ini semua kondisinya baik. Juga ada satu lagi peningkatan di sektor e-commerce yang memang masih sangat kelihatan sangat menarik ya. Kita punya potensi untuk sampai 2025 masih terus berkembang di sisi e-commerce. Dan e-commerce itu pasti mendorong sektor logistik dan transportasi. Itu secara eksternal. Nah, secara internal sendiri, kita bisa lihat bahwa dari angka-angka yang kita lalui di 2021, itu semuanya membuktikan cukup baik. Pendapatan kita itu bisa dibilang sesuai dengan proyeksi yang sudah kita berikan sebagai data umum ya, data publik. Laba neto itu 50% di atas proyeksi. Kalau dibanding 2020 pendapatan itu naiknya 30%. Kalau laba neto naiknya hampir lebih dari 3 kali lipat. Actual growth dari kita punya fleet itu juga sekitar angka 30%. AR turnover atau penagihan sesuatu yang kita kadang suka khawatir ya kalau dalam kondisi disruptif kayak kemarin pandemi, itu AR turnover pun kita meningkat membaik sekitar 15% di tahun ini. Jadi artinya semua angka historical itu menunjukkan bahwa memang kita punya optimisme ke depannya jauh lebih baik. Ya, bisa disimpulkan pendapatan perseroan di tahun lalu ini sudah sesuai dengan proyeksi, ditambah juga terlihat dari penyerapan capex yang hanya disisakan 4% saja begitu ya, 96% ini sudah digunakan begitu ya. Sampai dengan akhir tahun capex malah sudah lebih. Bahkan sudah tersedia. Baik. Ya, baik. Nah, Ibu Rima, ini Anda melihat bisnis transportasi, gambarannya memang akan se-ekspansif inikah di saat pandemi justru, dan e-commerce juga semakin erat kaitannya dengan sewa mobil niaga begitu, dan prospeknya ke depan di 2022. Anda melihat seperti apa nantinya? Ya, jadi memang kita berkaca dari tahun lalu ya, sejak awal pandemi memang tren e-commerce di Indonesia itu meningkat sangat tajam ya. Jadi sudah di-share di informasi sebelumnya bahwa di tahun ini sendiri, di tahun lalu ya, untuk peningkatan transaksi e-commerce itu meningkat 23% sejak pandemi. Dan kami di bisnis sewa kendaraan cukup diuntungkan dengan adanya kondisi tersebut ya. Kemudian e-commerce itu membutuhkan lantaran barang ya, dari satu titik ke titik lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu kita membantu dari sisi perekonomian banyak masyarakat ya, UMKM juga yang lain gitu lah. Dan di saat pandemi ini juga banyak keterbatasan masyarakat yang sebelumnya harus belanja ke pasar atau ke mall atau ke titik-titik keramaian. Jadi masyarakat hanya cukup duduk diam di rumah dan kami yang mengantarkan barangnya.
Nah ini yang cukup diuntungkan dari sisi pertumbuhan bisnis rental ya dalam hal kendaraan niaga. Baik. Dan tahun ini juga apabila kita melihat dari prediksi di e-commerce Asia Tenggara sampai 2025 itu cukup signifikan ya. Kita bisa mendominasi di 52%. Baik, ini yang menjadi semakin besar gitu. Tahun ini. Baik, karena itu tidak salah jika menyasar atau lebih akan fokus lagi ke rental kendaraan niaga untuk kedepannya. Karena prospeknya masih sampai 2025 ini masih terbuka luas. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pak Paulus dan juga Ibu Rima dan pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Batavia Prosperindo Trans Tbk telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak awal semester 2 tahun 2018. Rekan Jelita Talambanoa akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Jelita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham PT Batavia Prosperindo Trans Tbk telah menjadi salah satu pilihan investor di pasar modal sejak lebih dari 3 tahun yang lalu. Kita simak datanya bersama. Ya, kita lihat pemirsa, PT Batavia Prosperindo Trans Tbk, kodenya adalah BPTR, pencatatannya sejak 9 Juli 2018. Masuk ke papan utama, bidang usaha utamanya bergerak dalam bidang jasa transportasi. Nah, masuk sektor transportasi dan logistik, subsektornya transportasi, industrinya pengangkutan darat penumpang, subindustrinya adalah transportasi jalanan. Dan selanjutnya kita lihat siapa saja yang memegang saham PT Batavia Prosperindo Trans Tbk ini, pemirsa. Kita lihat ada PT Victoria Insurance Tbk yang memiliki 6,67% saham. Kemudian saham mayoritas dimiliki oleh PT Batavia Prosperindo International yaitu 74,95%. PT Victoria Life Indonesia Tbk memiliki 10,26%. Masih yang memegang saham PT Batavia Prosperindo Trans Tbk, pemirsa, ada dimiliki oleh individu Paulus Handikdo memiliki 1,97%, kemudian ada Rima memiliki 1,34%, ada Marcus yang memiliki 0,64% saham. Kemudian masyarakat memiliki 64,73 juta lembar saham atau 4,17% saham. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan nilai saham dari BPTR ini, pemirsa. Di tahun 2021 ini trennya cenderung naik. Nah, kita lihat pada bulan Juli 2021 ada di 111, kemudian bulan berikutnya naik ke 122. Pada bulan Agustus masih naik di 168, September tercatat ke 218, Oktober di sini turun sedikit ke 163. Dan pada November masih naik ke 280 dan Desember bahkan naik cukup signifikan ke 450 dan akhir tahun ini termasuk level tertingginya sejak Juli yaitu di Rp615 per lembar saham. Namun pada Januari tercatat turun ke Rp372 per lembar sahamnya. Yaitu dia pemirsa sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Julita. Baik, kita langsung saja ke dua narasumber kita lagi, ke Pak Paulus terlebih dahulu. Saya ingin tanyakan, Anda berdua melihat pergerakan saham dari BPTR ini, komentar Anda begitu, apakah ini sudah sesuai dengan harga saham ini, apa sudah sesuai dengan fundamental perusahaan sejauh ini, atau ada hal lain yang sebenarnya harus lebih ditingkatkan lagi dari performa harga saham? Apa yang Anda lihat di sini, Pak Paulus? Oke, pertama yang perlu saya sampaikan adalah pergerakan harga saham itu kan murni dari bid and offer yang ada di pasar. Ya, betul. Jadi itu bukan sesuatu yang dapat kami kontrol. Gitu. Cuman mungkin yang bisa saya sampaikan adalah dengan bahkan pada saat angka tertinggi kemarin itu pun, kalau kita lihat rasio-rasionya dibandingkan dengan perusahaan terbuka lain yang kira-kira sejenis, itu rasio-rasionya masih cukup baik. Gitu. Jadi artinya harusnya sih masih oke dengan harga itu. Cuman sekali lagi semuanya tergantung dari para investor dan kepercayaan mereka ke kami dan industri. Baik, nah Bu Rima, ini sudah 3 tahun ya kurang lebih dari 2018 sejak melantai di bursa. Kalau kita tadi melihat juga kepemilikan saham publik nampaknya
Masih terbilang kecil ya, kurang lebih ada 4%. Apakah ada rencana untuk rights issue atau ada aksi korporasi apa begitu dalam waktu dekat atau mungkin di 2022 begitu untuk saat ini? Mungkin bisa saya tanggapi. Baik, Pak Paulus, baik, silakan. Ya, sampai dengan saat ini memang perseroan belum memiliki rencana yang definitif untuk melakukan right issue atau corporate action lain. Cuman memang kondisi perusahaan kami saat ini sedang berkembang. Artinya kita butuh pendanaan yang cukup signifikan untuk bisa terus maju dan berkembang. Yeah. Nah, karena itu kita juga menyadari bahwa saat ini kita berkembang menggunakan leverage dalam bentuk hutang yang menjadikan biaya bunga itu cukup signifikan atau sekitar 20% dari total biaya yang harus kita tanggung. Artinya, perseroan akan tetap senantiasa terbuka untuk melihat kemungkinan ada nggak cara untuk mendapat pendanaan untuk mendukung perkembangan perusahaan dengan lebih efisien dan tepat. Gitu. Oke, karena efisien Tapi itu juga sekali lagi untuk menjawab pertanyaan, belum ada rencana definitif untuk melakukan corporate action. Oke, masih belum ada aksi korporasi untuk dalam waktu dekat. Baik. Kalau terkait pengembangan aplikasi ataupun digitalisasi transformasi digital di perseroan, karena ini di sektor transportasi ini juga akselerasi soal transformasi digital ini sangat cepat sekali begitu. Apa yang tengah dilakukan oleh perseroan untuk mempersiapkan digitalisasinya ini? Mungkin bisa ke Bu Rima? Ya, jadi memang sesuai dengan kebijakan ekonomi Indonesia yang transformasi digital ke 4.0 ya. Jadi memang kita menyesuaikan dalam artian kita memberikan added value tidak hanya bagi pelanggan kami, tapi juga bagi pemasok ya. Kami sudah menerapkan apa yang kami sebut dengan web portal customer dan juga vendor. Jadi kita sudah mengaplikasikan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ya Pak Paulus ya. Jadi kita dalam artian mengurangi pada saat pandemi kita banyak mengurangi untuk bertemu tatap muka dengan customer. Ini yang akhirnya kita mendevelop satu teknologi khusus di internal kami. Dalam artian pelanggan kami dapat memonitor secara pergerakan kendaraannya, terus juga dari sisi kontrak kerjasama dengan kami, hal item yang definitif terkait operasional perusahaannya itu bisa dilihat dari portal customer. Dan dalam artian di sini juga kami dalam rangka mengurangi cedera lingkungan ya, seiring dengan kebijakan pemerintah, kami juga memasangkan alat telematik GPS di setiap kendaraan yang digunakan oleh customer kami, yang dikonekkan langsung ke yang tadi saya sebutkan sebelumnya di web portal customer kami ya. Nah, dalam hal ini sangat membantu operasional sehari-hari dari customer dan juga vendor kami yang dalam artian juga secara teknologi juga sudah paperless ya. Kami mengurangi impact secara negatif ke lingkungan. Dan juga hal ini yang kami terus kembangkan ke depan dalam artian kita lebih one step ahead ya Pak Paulus ya, untuk secara memonitor pergerakan bisnis customer kami gitu loh. Baik. Di sini customer kami bisa melihat driving behavior yang di cara mengemudi dari si driver tadi bisa dilihat di web portal yang kami sediakan buat customer ya. Dari sini kita mengurangi gas emisi buang yang berdampak lingkungan ya Pak ya bagi customer. Pak Paulus mau nambah? Baik, waktu kita sangat terbatas, singkat saja mungkin Pak Paulus jika ingin menambahkan apa yang ingin ditambahkan oleh Bu Rima tadi, singkat saja Pak. Sekaligus mungkin yang sebagai penutup yang bisa saya sampaikan untuk urusan transformasi digital, dengan adanya pandemi ini maka ini kelihatan banget terbukti bahwa portal ini mendukung sehingga pada saat kita harus WFH, customer pun harus WFH, itu tidak mengurangi level of service dan semuanya masih berjalan lancar. Baik. Dengan infrastruktur yang ada. Baik. Dengan transformasi digital, efisiensi bisa tercapai dan juga prospek untuk sampai 2025 khususnya untuk kendaraan transportasi niaga ini masih terbuka luas begitu prospeknya. Terima kasih untuk waktunya Pak Paulus Handikdo dan juga Ibu Rima Rupita dari Batavia Prosperindo Trans TBK. Selamat
beraktivitas kembali dan salam sehat.